Baik, kita jawab pertanyaan yang berkualitas aja ya. Adapun pertanyaan yang tidak bermutu, tidak berkualitas, apalagi tidak berbobot, itu tidak kita jawab ya. Kan gini Ustadz, sunnah kalau kita masuk kamar mandi tutup kepala. Lalu bagaimana kalau perempuan yang akan mandi besar atau mandi habis? Enggak, sunnah tutup kepala bagaimana? Mandi besar ya mandilah. Mana ada ini tutup kayak mana? Sunnah masuk kamar mandi tutup kepala, baru tahu saya. Jadi kalau mau mandi cemana? Pakai peci. Orang mau mandi junub, mandi janabah, pakai kopiah gitu. Kayak jilbab, lucu. Kapan bisa ceramah di Depok kalau diundang? Binjai hadir, orang Binjai hadir. Ahlan wa sahlan orang Binjai. Kita live streaming ini hanya membuka tanya jawab, ya, tanya jawab, dan yang kita jawab hanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saudara, pertanyaan yang bermutu, berkualitas, pertanyaan yang cabul, nista, hina, menjijikkan, pertanyaan yang cuma ngetes-ngetes doang tuh nggak kita jawab. Mohon maaf. Awak Aceh nadisino Ustaz. Ahlan wa sahlan urang Aceh. Pehaba urang Aceh. Dan satu lagi pertanyaan yang tidak saya jawab, pertanyaan yang sudah berulang-ulang ditanyakan, ya. Pertanyaan yang sudah berulang-ulang ditanya itu aja, terus udah berulang-ulang dijawab. Sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah berulang-ulang dijawab dan dibahas. Nah, itu lagi ditanya, itu nggak saya jawab, saya lewatin. Cara menghilangkan Pontianak Umirini, ahlan wa sahlan Umirini. Tangerang hadir. Medan hadir. Baik, belum ada pertanyaan berkualitas. Sampai sekarang belum ada pertanyaan yang berkualitas. Maka saya tidak saya kalau memberi uang makanan pokoknya memberi kepada pacar atau wanita bukan mahram, apakah jadi sedekah? Enggak sedekah. Itu talbis iblis namanya. Ya. Baik. Apakah menolak dakwah dari luar golongannya termasuk batarul haq, termasuk menolak kebenaran? Iya, termasuk batarul haq. Menolak dakwah, menolak kebenaran yang disampaikan bukan dari kelompoknya, itu termasuk batarul haq, menolak kebenaran. Enggak boleh, haram hukumnya. Apa hukumnya jika kita diamanati oleh almarhum orang tua untuk tidak menjual harta warisan tanah, tetapi kondisi kita saat ini sedang susah, penghasilan dan banyak hutang? Ya kalau itu amanahnya jangan dijual ya jangan dijual. Kalau amanahnya tidak boleh dijual ya jangan dijual ya. Baik. Ahmad Jailani, salam dari Mekah Al-Mukarramah. Ahlan wa sahlan orang Mekah. Ustadz, ada pertanyaan yang bagus. Ustadz Maher At-Tuwailibi numpang nanya, apa kiat-kiat agar mencintai ilmu? Agar mencintai ilmu, kita merasa butuh dengan ilmu. Kalau kita tak merasa butuh dengan ilmu, kita tidak akan mencintai ilmu. Merasa butuh dengan ilmu. Bahkan kata seorang ulama salaf, butuhnya kita terhadap ilmu agama ini, lebih butuh kita terhadap ilmu daripada makan. Di dekat rumah ada musola dan masjid agak jauh. Bagusnya sholat di mana? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Bukit Tinggi hadir, Lampung. Belum ada pertanyaan yang bermutu. Menurut Ustadz Maher, apakah titip modal invest ke orang, misal saya titip 1 juta akan didapat 9 juta, riba? Riba.
Ahsanallahu ilaiki ya Ustaz. Barakallahu fiik, zadakallahu ilman nafi'an. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada pertanyaan saya tutup nih. Enggak ada pertanyaan yang bermutu. Ada pertanyaan-pertanyaan tuh ada, tapi pertanyaan-pertanyaan cabul, pertanyaan yang enggak penting dijawab, pertanyaan yang main-main, saudara, pertanyaan yang biadab, bangsat, keparat, bejat, laknat. Jadi enggak perlu dijawab, yakni habis waktu. Ma indana al-waqt likulli hadhihi al-as'ilati allati la yanfa' wa la manfa'ah, la faedah. Saya butuh pertanyaan yang berkualitas sehingga saya pun menjawabnya dengan jawaban yang berkualitas, saudara, gitu ya. Jadi tolong, mana pertanyaan antum? Kita tanya jawab. Di sini bukan mau caci maki, mau ghibah, namimah, adu domba, bicara politik. La wallah. Majelis saya bukan majelis politik. Cukuplah dulu ya masa-masa politik dulu. Ketika saya dimanfaatkan oleh satu partai khianat. Partai pengkhianat ya. Yang dulu kita bela mati-matian. Para ulama membelanya, mengusungnya. Supaya dia sebab kita jadikan dia wasilah, sarana untuk memenangkan umat Islam di NKRI. Supaya jangan berkuasalah bajingan-bajingan. Ternyata dia nyebong juga, jadi cebong. Ini partai khianat, saudara. Saya udah capek ya dimanfaatkan oleh politik-politik rakus. Ya, demokrasi-demokrasi kufur. Jadi majelis kita malam ini bukan majelis yang membicarakan orang, membicarakan aib orang, bukan majelis adu domba, majelis kita tanya jawab. Ya, tentang halal wal haram, tentang ilmu syar'i, tentang akidah, tentang tauhid, tentang Quran dan sunnah. Ya, pertanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, berkualitas, dan pertanyaan yang berbobot, yang kira-kira pertanyaan itu bisa menambah iman antum dan bisa menambah ilmu antum. Apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, wallahu a'lamu bissawab wal ilmu indallah. Kita nggak bahas politik, nggak bahas apa-apa. Kita bahas syariah dan syariah, wallahu a'lam. Saya tunggu pertanyaan antum. Kalau kita dikasih amalan wirid dan puasa, jika itu diamalkan, apa hukumnya? Apa Ustaz? Apa hukum wanita mempermainkan ta'aruf, mengulur-ngulur waktu? Padahal laki-lakinya serius, sudah siap menikah. Saya nggak bisa jawab. Nggak boleh saya jawab pertanyaanmu. Karena yang nanya cuma kau. Saya tidak mendengarkan informasi dari calon mempelai wanita. Saya harus tahu apa alasan sang wanita, calon istrimu, mengulur-ngulur waktunya. Kan saya cuma dengar dari informasi darimu saja, sepihak. Nggak boleh saya jawab. Saya harus tahu dulu masalahnya apa, kenapa dia mengulur-ngulur waktunya. Ya, apa masalahnya, apa sebabnya, apa alasannya, baru diukur dengan syariah, dengan Quran wa sunnah. Nggak bisa antum nanya apa hukum wanita mengulur-ngulur, nggak bisa. Ya, wanita itu punya alasan. Alasannya apa? Kalau alasannya sesuai dengan syariat, ya maka dia nggak salah. Tapi kalau alasannya tidak sesuai syariat, dia salah. Di saat kejadian seperti penikaman, ada pertanyaan saudara, ada pertanyaan. Di saat kejadian, ada pertanyaan yang bagus. Ustadz Maher At-Tuwailibi, di saat kejadian seperti penikaman Syekh Ali Jabir, bolehkah kita menghabisi pelakunya saat itu? Baik, saya jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, maka balasannya neraka jahanam. Jadi membunuh itu dosa besar. Membunuh seorang muslim itu sama seperti membunuh orang Islam di seluruh bumi ini ya. Karena setetes darah seorang mukmin itu jauh lebih berharga dari dunia seisinya, kata Nabi SAW. Dosa besar. Ya, jadi kalau ada ulama kita di depan mata kita ada yang coba membunuhnya, wah ini serahkan dia ke aparat kepolisian, tapi jangan biarkan dulu dia tidak bonyok-bonyok. Bikin dulu bonyok. Ya, ulama mau dibunuh. Coba bayangin antum, ulama, luhumul ulama'i masmumah, daging-daging para ulama itu beracun. Darah-darah para ulama itu beracun. Mau dibunuh. Darah ulama mau ditumpahkan. Mengejek ulama saja murtad hukumnya.
mengejek, menghina ulama muwahhidin, menghina ulama-ulama yang bertauhid, menghina ulama-ulama yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghinanya saja murtad, riddah, keluar dari agama. Mana dalilnya? Al ulama warathatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. La yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi SAW tidak mewarisi dinar dan dirham, saudara. Wa innama yuwarithul ilma, tetapi Nabi mewarisi ilmu. Meninggalnya Rasulullah tidak mewarisi harta. Rasulullah mewarisi ilmu dan para ahli ilmu, ulama. Wa man akhadaha faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, maka mereka telah mengambil bagian yang banyak. Jadi orang yang menghina ulama saja riddah, bisa murtad, keluar dari agama, apalagi membunuh ulama. Ya, kalau ada daulah Islam, negeri Islam, tegak hukum Allah dan Rasulnya, tegak hukum Islam, maka orang itu harus dibunuh. Setelah dia membunuh, ditumpahkan darahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Dan seterusnya ilal akhir ayah. Baik. Berdosa membunuh seorang, ya kita nggak boleh diam lah. Bonyok-bonyok dulu bikin. Baru kita serahkan ke polisi, serahkan kepada yang berwajib. Apakah khilafah akan tegak setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal? Naam. Naam. Bagaimana agar bisa mimpi ketemu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teladani Rasulullah, teladani kehidupan Rasulullah SAW. Ikuti sunnahnya, amalkan sunnah-sunnahnya. Ada orang ingin ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, tapi dia nggak pernah mengamalkan sunnah Nabi. Yang diamalkannya bid'ah. Yang diamalkannya perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah, kesyirikan, kebid'ahan. Bagaimana dia mau ketemu Nabi Muhammad di dalam mimpinya? Tegakkan, amalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Kok mulai sakit perut? Agar kita ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang yang baru lahir dalam keadaan Islam harus bersyahadat? Bagaimana bayi yang baru lahir bisa bersyahadat? Pertanyaanmu tolol. Bayi baru lahir kau suruh bersyahadat. La haula wa la quwwata illa billah. Kok perut sakit ini? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang penusukan Syekh Ali Jabir? Wah, bertanya lagi. Kan pertanyaan udah dibahas berulang-ulang kau. Pemalas kau rupanya. Salam dari Pekanbaru. Ahlan wasahlan. Apa bedanya ma'isyah, iradah, dan mahabbah? Masyiyah. Masyiyah itu kebersamaan Allah. Iradah itu adalah yakni kehendak Allah, iradah. Mahabbah itu kecintaan. Aduh, perut kok sakit. Kelima. Astagfirullahaladzim. Kelima. Perut kakak kok sakit. Allah. Iklimah. Perut kakak sakit. Astagfirullah. Astagfirullah. Kelima. Perut sakit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ikrimah. 5. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 5. 5. Allahu Akbar, ya Allah. Sakit, gak bisa. Allah. Ya Allah.